Bapak Ibu, suara saya? Sudah. Ya, terhormat Bapak Dirjen, dalam hal ini diwakili oleh Pak Prof. Aris, kemudian Bapak Rektor Universitas Brawijaya dan host kita, Dekan Fakultas Universitas Brawijaya, terusnya sahabat-sahabat saya, para dekan dan ketua jurusan Teknologi Pertanian, Bapak Ibu yang hadir dalam acara diskusi daring ini. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dan insya Allah diskusi kita akan berlanjut untuk mendudukkan bagaimana implementasi. Nah, saya dikasih tugas ini bagaimana mengimplementasikan kampus Merdeka itu di tingkat fakultas dan jurusan. Izin untuk berbagi screen nanti. Oke, baik Bapak Ibu, saya dikasih tugas ini untuk membuka wacana, mendiskusikan tentang kendala dan tantangan. Sebelumnya saya ingin juga Bapak Ibu berbagi bahwa di awal kita mungkin semua kaget ya dengan peraturan Mas Menteri ini, tiba-tiba berpikir out of the box bahwa kampus itu Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. Nah, ini sesuatu yang baru bagi kita dan banyak yang terkaget-kaget dan bahkan juga kebingungan gitu. Nah, kalau kita ikuti di media-media bahasa banyak pro kontra, bahkan kritik-kritik sampai yang sangat tajam. Nah, kita juga coba mempelajari dari buku panduan dan diskusi-diskusi yang ada. Ternyata memang banyak yang kemudian masih dalam tanda tanya, dalam konteks mungkin bisa dikatakan membingungkan kita. Nah, saya mungkin di awalnya termasuk salah satu orang yang bingung juga dengan bagaimana mengimplementasikan ini. Dari buku yang ada, dari diskusi-diskusi, nah kemudian saya berpikir bahwa ya ini harus ada suatu tindakan apa yang harus saya jalankan untuk ini, dan saya cari jalan aman saja waktu itu adalah dengan kita tunggu aja jublak juknis dari universitas, kemudian kita diskusikan nanti di fakultas. Nah, itu jalan aman waktu itu yang mau saya ambil, tetapi tiba-tiba Prof. Imam telepon saya minta saya jadi pembicara di sini. Nah, mau tidak mau saya harus belajar lagi nih, lebih dalam lagi. Dan nggak mungkin permintaan ini saya tolak karena ini juga marwah universitas, rektor mungkin marah nanti kepada saya kalau saya ini tolak ini. Ini saya pelajari dan akhirnya saya bisa mungkin di awal presentasi ini memulai dengan suatu kesimpulan. Ya, jadi presentasi saya ini saya mulai dengan suatu kesimpulan bahwa implementasi daripada Merdeka Belajar itu tidak sulit. Jadi implementasi Merdeka Belajar itu tidak sulit. Yang sulit itu kerjaannya Prof. Nizam dan Prof. Aris yang harus menyiapkan infrastrukturnya. Jadi Bapak Ibu Dekan, kerjaan kita itu tidak sulit. Nanti kita lihat kenapa saya bisa bilang ini tidak sulit gitu. Oke, ini semua sudah tahu. Saya fokus pada Merdeka Belajar pada paket yang keempat karena 1-3 rasanya tidak perlu dibahas. Isinya seperti ini. Sudah dari berbagai presentasi kita sudah tahu. Bentuk kegiatannya seperti ini. Oke, ini juga jelas. Tadi Bu Maya juga sudah, Pak Imam juga sudah sampaikan ini bentuk-bentuknya. Nanti kita bahas satu persatu. Tugas universitas, tugas fakultas, dan program studi juga sudah dijabarkan. Seperti kata Prof. Aris tadi, sudah jelas di dalam buku panduannya gitu ya. Nah, tetapi di dalam buku panduan kita harus juga lihat ada dua bentuk Merdeka Belajar. Satu adalah bentuk bebas, ya. Nah, bentuk bebas ini kegiatan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa konversi kepada mata kuliah. Nah, kalau 1 tahun 40 SKS.
kalau 3 semester 60 SKS ya. Ini tanpa konversi, artinya akan ada mata kuliah di dalam kurikulum yang sudah kita susun itu tidak diambil. Ya, itu tidak diambil atau direduksi. Nah, kalau dari 144 minimal untuk S1 SKS yang harus diambil, mana yang harus kita hilangkan? Mana yang harus kita reduksi? Oke. Nah, kita lihat juga bagaimana konstruksi daripada mata kuliah. Ada wajib nasional, universitas, fakultas, jurusan, dan mata kuliah pilihan. Maaf, suara di belakang mungkin bisa di-mute. Kemudian ada, kita lihat lagi, ada yang off class. Off class ini artinya tidak belajar di dalam kelas. Ada PKL, KKN, lain-lain, jumlahnya sekitar 13 SKS. Ada yang on class sekitar 131 SKS. Bentuk yang kedua itu adalah berstruktur, ya, di mana kalau mahasiswa ngambil 20 SKS dalam satu semester, kemudian disetarakan dengan mata kuliah yang ada. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah satu kegiatan Merdeka Belajar seperti katakanlah magang dapat disetarakan dengan 6 atau 7 mata kuliah atau 20 SKS. Nah, ini yang kemudian pada beberapa level diskusi agak mengemuka gitu. Apakah bisa kita setarakan? Nah, kemudian juga apakah mata kuliah itu berada pada semester yang sama atau berdekatan? Kenapa? Bisa saja tidak di satu semester yang sama harus kita setarakan. Jadi belum tentu satu kegiatan Merdeka Belajar relevan dengan 6 atau 7 mata kuliah yang bisa kita konversi atau 20 SKS. Nah, untuk satu semester aja sudah seperti itu, apalagi untuk 40 atau 60 SKS. Nah, kemudian kita lihat, saya coba lihat ini mata kuliah S1 Teknik Pertanian di Fateta UNAM. Ya. Sebarannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat bahwa di setiap semester itu sangat beragam ya, sangat beragam sekali mata kuliahnya, ya. Dan pertanyaannya juga ini yang kita jejal selama ini ke dalam otak mahasiswa kita. Kalau kita lihat apakah semuanya ini memang diperlukan di dalam masa nanti dia setelah tamat? Itu pertanyaan yang mungkin juga kita pikirkan untuk jangka waktu lama. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang juga harus kita perhatikan, bahwa kualifikasi sarjana S1 menurut KKNI ada satu poin yang menyatakan bahwa mahasiswa itu harus menguasai teoritis bidang pengetahuan umum dan konsep teoritis bagian khusus. Oke. Pertanyaannya itu tadi, kalau yang free from, ya, yang tidak dikonversi, artinya dia mengambil 20-40 SKS di luar mata kuliah yang sudah terstruktur di fakultas kita. Nah, konsep teoritis keilmuan umum dan khusus ini di mana? Tercapai enggak? Gitu. Nah, kemudian katakanlah bahwa mata kuliah itu kita setarakan. Dia magang, ya. Kemudian kita setarakan ada mata kuliah yang dalam magang ini relevan dengan mata kuliah di kurikulum kita. Oke, dia melaksanakan itu. Pertanyaannya, konsep teoritisnya gimana? Kita tahu dia akan lebih banyak praktek ya dalam hal magang. Nah, padahal KKNI menuntut adanya pengetahuan mengenai konsep teoritis. Nah, kemudian kita lihat lagi satu-satu kendala, masalah, dan hal-hal yang berhubungan dengan bentuk Merdeka Belajar. Pertama, pertukaran belajar. Saya rasa ini tidak masalah. Kita sudah lakukan ini. Ada masalah-masalah kecil, misalnya kesamaan SKS. Ada di UNAN mungkin mata kuliah A 4 SKS. Di UGM mungkin 3, di Brawijaya mungkin 3, jadi tidak sama. Lalu kontennya juga sedikit berbeda.
Tetapi hal ini tidak, saya rasa dengan kesepakatan antar perguruan tinggi ini tidak akan menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan, seperti juga Prof. Aris tadi sudah sampaikan, di dalam buku panduan belajar itu sudah dituliskan juga bagaimana prosesnya. Nah, saya lihat bahwa proses pendaftaran itu kalau bisa lebih awal. Kenapa? Karena ini tergantung nanti ketersediaan. Nah, universitas-universitas favorit, termasuk perguruan tinggi negeri, itu akan banyak dikejar oleh mahasiswa untuk pertukaran pelajar. Nah, kita tentu tidak bisa menerima semua. Terbatas, misalnya 10-20 orang untuk satu mata kuliah. Nah, pendaftarnya lebih dari itu, artinya ada yang ditolak, ada yang tidak diterima. Nah, kalau proses pendaftaran itu lebih awal, mahasiswa masih punya kesempatan untuk merevisi gitu. Jadi tidak sekarang lalu dia mendaftar untuk semester depan, itu mungkin agak susah. Magang, praktek kerja itu bisa penuh, bisa sebagian kita konversi. Sebagian masalah sudah terjawab tadi, lokasi magang, nanti kementerian akan memfasilitasi di mana magang. Nah, tentu juga konten magangnya. Nah, pertanyaan lagi tadi adalah teoritis keilmuan dari mahasiswa kita. Lalu kalau ada mata kuliah yang direduksi atau dihilangkan, yang mana? Penelitian, riset juga sama. Permasalahannya, waktu penelitian di lembaga-lembaga, termasuk di universitas yang kita lakukan, itu waktunya itu tidak simetris dengan tahun akademik. Oke. Dari pengalaman kita selama ini, baik itu penelitian di universitas ataupun dengan menggunakan dana dikti, itu biasanya turunnya April, Mei gitu. Nah, di Oktober, November kita sudah harus dikejar untuk penyerahan laporan akhir. Nah, ini kan tidak simetris dengan jadwal semester kita dimulai di mana gitu. Ini perlu diinikan juga. Lalu ada teoritis dan lain-lain. Studi proyek hampir sama, tetapi pertanyaannya dana untuk studi proyek ini. Nah, tentu Dikti sudah punya jawaban. Itu salah satunya kenapa saya katakan tadi yang tugas berat itu adalah Prof. Nizam, Prof. Aris, dan kawan-kawan di kementerian. Next, ada KKN sama KKN dan yang lain-lain juga ada mata kuliah yang bisa dikonversi. Nanti kita lihat lagi, saya paparkan lagi di bawahnya. Ada mata kuliah yang bisa kita konversi dan sebagian tentu direduksi atau dihilangkan dari mata kurikulum kita yang sudah ada. Mengajar juga sama, proyek kemanusiaan juga sama, lalu wirausaha juga. Kemudian saya sampai sedikit kepada resolusi bagaimana implementasi. Satu, pemerintah atau kementerian memfasilitasi perusahaan tempat magang, sudah dijawab tadi oleh Prof. Aris. Kemudian dana studi proyek dan dana wirausaha. Nah, kalau mahasiswa mau wirausaha ini tentu perlu dana. Nah, dana ini dari mana? Mungkin dengan program PKM dan lain-lain atau program dana khusus lainnya. Lalu sehubungan dengan proses, saran saya adalah itu dibuat dari awal, semester 1 atau semester 2, ya. Karena apa? Karena mau tidak mau nanti akan ada mata kuliah yang kita reduksi, kita hilangkan. Nah, mata kuliah ini kan bisa saja menyebar dari semester 1 sampai semester 8. Nah, kalau itu dilakukan, ada kesempatan merubah ya di tengah jalan kalau dari rencana itu ternyata tidak bisa diterima atau tidak disetujui. Nah, kemudian untuk menjawab tuntutan teoritis keilmuan di KKNI, maka mata kuliah yang disetarakan tersebut kita tambah dengan teoritisnya, yaitu dengan metode daring. Jadi penjabat mata kuliah akan mengirimkan file atau bahan-bahan yang harus dipelajari mahasiswa untuk meningkatkan teoritis keilmuannya. Karena mata kuliah ini nanti akan kita setarakan ini, ya. Dia magang di salah satu perusahaan, maka contohnya mungkin ada mata kuliah tata letak pabrik atau apa. Nah, itu kita setarakan
dalam kurikulumnya. Maka teoritisnya tentu harus ada. Maka inilah yang kita lakukan dengan metode daring. Sehingganya dalam satu semester itu di minggu-minggu terakhir mahasiswa itu balik ke kampus. Ya, 2 atau 3 minggu terakhir dia ke kampus dan diskusi dengan penjabat mata kuliah yang kita konversi tentang teoritis dan sedikit evaluasi. Nah, evaluasinya tentu tidak sama dengan kuliah reguler. Misalnya dengan diskusi aja bagaimana dia memahami konsep teoritis dari mata kuliah tersebut. Oke. Nah, gimana caranya? Oke, saya ingin menjawab ini tantangannya bahwa sampai ke level implementasi gitu ya. Pertama, mahasiswa mendaftar untuk mengikuti Merdeka Belajar. Fakultas kemudian menunjuk pembimbing. Nah, kemudian mahasiswa dan pembimbing mendiskusikan Merdeka Belajar apa yang akan diambil. Tujuan mahasiswa ini apa? Ya, dengan sudah jelas tujuan dan latar belakang semua apa yang ingin dicapai, maka didiskusikan mata kuliah apa yang direduksi, mata kuliah apa yang bisa dikonversi gitu ya. Nah, lalu mahasiswa membuat rencana Merdeka Belajar, disetujui pembimbing, disampaikan ke fakultas, fakultas evaluasi dan menyetujui. Nah, jika dalam satu kegiatan mereka belajar, ada mata kuliah yang tidak bisa kita setarakan, mencapai 20 SKS, maka kita tambah dengan mata kuliah lain dalam bentuk kuliah daring. Nah, kuliah yang kita berikan dalam tambahan dalam kuliah daring ini, tentu mata kuliah yang tidak ada praktikum atau mata kuliah yang gampang dipahami tanpa tatap muka. Oke. Jika ada yang harus direduksi atau mata kuliah dihilangkan, itu sudah hasil diskusinya dengan dosen pembimbing di kampus dalam rangka mencapai tujuan Merdeka Belajar gitu. Nah, nanti kita lihat lagi ada hal-hal tertentu yang kita bisa kompromi bahwa mahasiswa menghilangkan ini gitu. Contohnya apa? Contohnya ada mahasiswa yang ke pembimbing Merdeka Belajarnya bilang, "Pak, Bu, saya tidak ambil mata kuliah bahasa Inggris." Kenapa? Karena saya dari SD itu sudah ikut kursus, bahkan sekarang TOEFL saya itu 500 gitu. Nah, ini nggak perlu lagi ambil mata kuliah bahasa Inggris yang ditawarkan di kurikulum. Nah, kira-kira seperti itu. Contohnya gitu ya. Nah, kemudian saya ingin juga mempresentasikan ini sampai ke level milih mata kuliah. Ini contoh opsi penyetaraan. Kalau kita magang, maka mata kuliah di kurikulum PKL, magang atau kerja praktek. Nah, kalau di UNAN, di Fateta UNAN ini 4 SKS. Itu sudah masuk. Nah, kemudian kita berharap di magang itu dia juga langsung penelitian. Ya, sehingganya proposal, seminar hasil, skripsinya masuk. Nah, kemudian juga KKN-nya masuk 3 SKS. Sehingga mata kuliah yang perlu kita konversi, kita carikan padanannya hanya 7 SKS. Tidak terlalu berat. Oke. Nah, ini tentu dari fakultas ke fakultas atau universitas tentu berbeda. Karena ada apa? Misalnya di UNAN ini agak saklek ini, mungkin di UGM juga nih Bu Maya, KKN ini tidak bisa disamakan dengan magang. Nah, ini ego apa pelopor KKN UGM, UNAN, Unhas gitu tidak mau KKN ini dicampurkan, harus tetap jalan. Tapi itu no problem. Oke, KKN boleh juga jalan, tambahkan saja mata kuliah daring 3 SKS lagi. Ya. Studi proyek juga sama, ya. PKL, magang, proposal di studi proyek itu kita yakin dia akan dapatkan juga rencana penelitiannya bagian dari proyek yang dia studi tadi. Riset apalagi sama, ya. Wirausaha juga. Nah, wirausaha sedikit berbeda. Magang ada mata kuliah magang di Fateta UNAN 4 SKS. Kemudian kuliah wirausaha, ya, ada mata kuliah wirausaha 3 SKS. Kemudian juga bisa disatukan dengan KKN, maka kuliah tambahan daringnya 10 SKS atau 3 mata kuliah. Nah, sebetulnya kalau kita dorong mahasiswa ini penelitian mulai dari proposal sampai skripsinya juga
bisa menjadi bagian dari didapatkan di wirausaha ini, maka tambah lagi 6 SKS. Jadi tidak sulit. Next, kemanusiaan sama KKN tematik, ya, bisa nanti PKL. Nah, bisa aja PKL kita kompromi sudah masuk bagian dari KKN tematiknya, termasuk juga bisa saja dalam KKN tematik itu karena dia 6 bulan ataupun setahun, ada hal-hal di lokasi KKN itu yang bisa menjadi objek penelitiannya. Jadi bisa tambah lagi gitu, mengajar. Kesimpulannya, ada banyak konfigurasi pilihan mata kuliah sesuai dengan tujuan dan latar belakang mahasiswa. Oke. Ini contoh untuk 1 semester, ya. Nah, agak rumit kalau 2 atau 3 semester. 2-3 semester ada mata kuliah yang direduksi. Kembali pertanyaannya tadi, kompetensinya bagaimana, mana kuliah yang direduksi. Sebelum ini dijawab, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa program ini tidak akan merubah kurikulum. Karena kuliah reguler itu akan tetap jalan. Saya kira untuk 1-2 tahun ke depan, program Merdeka Belajar ini masih bisa dianggap sebagai eksepsional, ya. Sebagaimana kita memberikan ujian khusus, ya sebentar Bu, 1 menit lagi, ujian khusus kepada mahasiswa kita, sebagaimana kita memberikan kuliah khusus kepada mahasiswa kita, itu bisa di awal dianggap seperti itu, karena tidak akan belum banyak pesertanya gitu ya. Nah, lalu apa solusi yang terakhir? Solusi yang terakhir ini, ya, bahwa ini Merdeka Belajar. Kita harus berikan kemerdekaan kepada mahasiswa kita untuk memilih mata kuliah apa saja. Ya, memilih mata kuliah apa saja dengan dampingan dosen pembimbing. Jadi semua mata kuliah yang ada di satu perguruan tinggi untuk Merdeka Belajar semuanya menjadi mata kuliah pilihan. Mahasiswa boleh ambil apa saja sesuai dengan tujuan dan latar belakangnya, tentu didampingi oleh dosen pembimbing. Nah, termasuk nanti ada yang saya blok merah ini jadi pertanyaan kita untuk Prof. Aris nanti. Oke, ini slide terakhir sebetulnya sebelum ditutup. Saya mencoba membayangkan apa maunya Mas Menteri ini gitu. Ya. Akhirnya saya berpikir kira-kira mungkin seperti ini. Lulusan paripurna yang dalam mimpinya Mas Menteri ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Mahasiswa teknologi pertanian bercita-cita jadi wirausahawan. Usahanya mengolah hasil-hasil pertanian menjadi obat atau makanan herbal. Lalu dia diskusi dengan pembimbingnya. Dari diskusi itu diputuskan dia akan ambil program magang 6 bulan untuk melihat bagaimana mengelola suatu perusahaan, bagaimana etos kerja di suatu perusahaan, dan hal-hal lainnya. Lalu 1 semester dia akan ambil mata kuliah di luar prodi yang hubungannya dengan wirausaha. Misalnya dia ambil di farmasi untuk standarisasi obat alam, botani farmasi, farmakologi, dan lain-lain. Fakultas ekonomi dia ambil bagaimana manajemen pemasaran, komunikasi bisnis, e-commerce. Lalu kalau perlu dia ambil di fakultas hukum, belajar mengenai hukum dagang. Nah, lalu semester berikutnya dia melaksanakan program wirausahanya. Nah, kalau ini jadi, ini betul-betul mahasiswa yang paripurna. Oke, terakhir, demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.